ketika kita usia tua, ya maaf nih, kita kalau diizinkan sampai umur 70, 80, fisik akan pasti menurun. Betul. Yang hidup hanya bibir ini. Inilah fungsinya, nanti kita bisa berdana dari mengajar. Kan tidak akan kurang juga cara kita berdana gitu lah. Di ajaran kita ya, berdana kita bisa lewat materi, bisa lewat tenaga, bisa lewat mengajar, bisa. Setiotu Namo Buddhaya. Baik, jumpa lagi para rekan-rekan Sodharma dari Suara Nawaratna Bali, di mana kita sudah banyak membuat konten-konten, di mana hari ini kita akan melanjutkan konten kita yang berikutnya dengan narasumber dan tokoh yang kompeten juga, pengalaman yang banyak, di mana beliau seorang pengusaha dan juga akademis, jadi sebagai melanjutkan pendidikan juga, ya kegiatan beliau sangat cukup banyak, di mana pada hari ini, kesempatan ini kita mengadakan podcast di sini, di tempat beliau juga, di daerah Bedugul, suasana yang sangat sejuk, yang dingin, salah satu tempat yang cukup terkenal di Bali. Jadi bagi saudara-saudara Sedama yang pernah ke Bali pasti tidak asing dan pasti pernah ke Bedugul. Nah, beliau kita hadirkan di sini dengan waktu dan kesibukan beliau, menyempatkan diri juga untuk sharing, berbagi dengan kita di Suara Nawaratna Bali, sehingga kita nantinya bisa mendapatkan banyak masukan, banyak pengalaman dari beliau, sharing-sharing, dan nanti kita mengenal lebih jauh apa dan bagaimana beliau. Ya, yang hadir pada hari ini adalah, saya perkenalkan, Bapak Ketut Satya Kumara, Setiotu Namo Buddhaya, Pak Tut. Saya panggil Pak Tut aja ya. Ya, Pak Tut, ini terima kasih sudah mau hadir dan mengisi podcast di Suara Nawaratna, di mana kita mengangkat beberapa topik-topik, ya, baik itu Dhamma maupun di luar Dhamma. Nah, kalau yang saya lihat dari Pak Tut ini adalah orang yang sangat sibuk, seorang pengusaha Buddhis, di mana dengan kesibukan yang ada dari Pak Tut saat ini, bisa menyempatkan waktunya juga bergabung di sebagai mahasiswa Nalanda, Sekolah Tinggi Nalanda, untuk menjadi mahasiswa S1. Ya, tentunya itu tidak mudah, Pak Tut. Ya, membagi waktu, konsentrasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Kira-kira apa yang memotivasi Pak Tut sehingga seorang pengusaha yang begitu sibuk masih mau melanjutkan kuliahnya di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda? Silakan, Pak Tut. Terima kasih Romo ya, Setiotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saudara Dharma maupun simpatisan ya dimanapun berada. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ketut Satya Kumara ya. Berasal dari Singaraja, tepatnya Desa Petandakan, desa kecil Romo ya. Dari desa. Nah, kemudian saya sangat berterima kasih sekali ya pada Suara Nawaratna Bali, dan tentunya Yayasan Nawaratna Bali yang memulai ya pendidikan khususnya agama Buddha, dan ada juga jurusan lain juga, yang kami ini yang sudah usia tua ya, udah kolonial ini gitu. Sudah 48 masih kuliah gitu. Tapi Nawaratna Bali luar biasa ya, bisa menciptakan kuliah online. Ini yang luar biasanya ya. Sehingga kami yang masih sibuk mencari nafkah pun bisa kuliah. Ini yang jarang ada, dan mungkin saya bilang satu-satunya di Bali untuk kita sebagai umat Buddha ya. Ini yang sangat membangkitkan saya, kenapa saya harus kuliah ya. Karena pendidikan itu ya seperti peribahasa long life education, seterusnya
Ya, seterusnya kita perlu pendidikan untuk kehidupan kita lebih baik gitu ya. Dengan adanya Nawaratna Bali ini, saya bisa bekerja, saya pun bisa kuliah, Romo ya. Kebetulan memang saya dulu waktu SMA hanya bisa diploma 1 ya, D1 akuntansi Politeknik Udayana. Kemudian sempat juga melanjutkan di ekstensi, tapi karena harus merit, DO jadi depending ya, depending. Nah, sekarang luar biasanya ya, saya berterima kasih sekali dengan adanya Nawaratna. Saya bisa melanjutkan. Saya harus minimum S1. Itu udah tekad saya dari dulu ya, setelah saya nikah, karena bagaimanapun pendidikan ini harus saya lanjutkan. Nah, makanya saya bisa berbagi waktu juga ya, terutama ya, terima kasih sekali lagi karena kuliah di NRB ini kan sore. Sudah setelah jam 6, dan juga dosennya yang fleksibel juga. Ini juga kita semangat untuk terus kuliah. Gitu, Romo. Jadi dengan memutuskan untuk melanjutkan yang terpending tadi, ya, Pak Tut, itu apakah keputusan yang Pak Tut ambil ini mendapat dukungan dari keluarga, atau sendiri Pak Tut sendiri apakah tidak merasa canggung seperti itu dengan usia yang tadi Pak Tut bilang sudah tidak muda untuk melanjutkan kuliah ini, seperti itu bagaimana Pak Tut? Iya, kalau dari keluarga terutama istri sangat mendukung ya, dan semua anak-anak juga mendukung, karena ini kan bisa kita lakukan dari rumah. Ya, dari manapun ya. Maksudnya saya biasanya kalau Sabtu Minggu di pondok ini pun saya bisa kuliah dari sini. Kalau pas ke Singaraja jenguk ibu sama bapak, bisa juga dari desa kita kuliah. Ini yang luar biasanya kuliah di Nawaratna Bali ini. Artinya bisa kuliah dari mana saja, tidak perlu kemana saja. Itu maksudnya. Jadi teman-teman sedama dari Suara Nawaratna Bali, kita saat ini berada di tempatnya beliau, Pak Tut Satya Kumara, itu dengan namanya Pondok Girimas. Nah, jadi nanti teman-teman sedama bisa lihat, cek di ini, bahwa tempat ini sangat sejuk, view-nya juga bagus, dan ini tempat di mana kita bisa banyak mendapatkan inspirasi. Nah, jangan lupa nanti datang ke sini. Nah, kemudian selanjutnya gini, Pak Tut. Jadi selain didukung oleh keluarga, kemudian waktu yang fleksibel. Nah, sekarang bagaimana dengan kegiatan dari usaha yang Pak Tut sudah jalankan selama ini? Pak Tut termasuk salah satu dari pengusaha Buddhis lah, kita katakan ya, pengusaha Buddhis, di mana kita sebagai umat Buddha ini dalam berusaha tentunya punya etika dan lain-lain. Nah, seperti itu. Bagaimana Pak Tut selama ini menjalankan semua bisnis-bisnis yang Pak Tut lakukan sebagai pengusaha yang berlandaskan Buddhis? Baik, ya Romo. Nah, kebetulan ya saya ada usaha kecil-kecilan gitu, UMKM namanya, usaha kecil menengah gitu, yang nantinya juga bermimpi jadi UMKM juga, usaha miliar ke atas gitu. Iya, setuju. Nah, ini memang tidak mudah ya, seperti pepatah di samping ini, kita tidak harus hebat untuk mulai gitu ya, tapi kita harus memulai untuk hebat gitu ya. Termasuk juga pondok ini berawal dari saya ada rumah makan JFC gitu ya. Nah, ternyata dalam usaha itu benar kata orang tua, kita mulai saja dulu, nanti akan diikuti gitu ya. Nah, kemudian saat ada JFC itu ternyata ya dapat berkah dikasih tempat ini gitu ya. Artinya apa? Ketika kita memulai sesuatu, memang ya harus berhitung, benar. Tapi jangan terlalu berhitung, karena ketika terlalu berhitung itu akan mempending waktu-waktu kita. Nah, ini yang menjadi motivasi saya, terutama bapak saya ya, yang sekarang umur 78, masih juga ke sawah, masih juga ke pasar gitu ya. Beliau, yang saya ambil hikmahnya semangatnya. Semangat ya. Beliau berusia 78,
masih begitu semangatnya kita gitu. Yang masih 17 plus gitu. Plus kali 2, plus kali 3 gitu ya. Masa gitu. Nah ini sering kali di dalam hati saya, batin saya membuat dorongan untuk bersemangat. Nah apalagi tentang NRB, kita bisa kuliah dengan online. Oh ini harus saya ambil. Ya, ini harus saya ambil. Saya sebarkan ke teman-teman ya. Kalau mungkin di teman-teman NRB ini ada 15 teman-teman saya ini yang ikut saya ikut motivasi ya. Karena ini pendidikan ini harus. Nah, usaha ini memang harus seiring sejalan ya saya bilang ya. Satu secara spirit ya kita sebagai Buddhis bagaimana mengelola pikiran kita. Nah, di situ saya dari pengelingsir saya kakek dulu ya. Ini beliau spiritual dan juga harus berimbang dengan materinya. Gitu ya. Betul. Nah, ini harus sejalan. Kalau salah satu terlalu ekstrim nanti juga berat juga gitu. Nah, ini bagaimanapun kita saya terutama di Buddhis ini tetap bagaimana sesibuknya ketika ada Bante ataupun hari raya kita harus hadir di wihara, kemudian di setiap harinya kita bekerja untuk menghidupi keluarga, dan kemudian kita harus imbangi juga dengan spirit. Yang terpentingnya juga bagaimana juga mentransfer ini ke anak-anak kita. Sama mungkin tidak, tapi ya mirip-mirip lah karena bagaimanapun harta itu kan anak juga gitu ya. Ketika kita nanti semua akan tua, ya paling tidak ada yang menyokong kita, memperhatikan kita. Nah ini memang harus sejalan menurut saya mau antara spirit dan saya tertarik dengan tadi mentransfer ke anak-anak. Itu artinya pengaruh dari Bapak sendiri, Pak Tut sendiri sebagai kepala keluarga tentunya sebagai contoh daripada keluarga itu sendiri ya. Jadi istri, anak-anak itu sekarang kita tahu Pak Tut. Anak-anak sekarang kan tidak seperti kita dulu waktu muda. Betul. Ya, jadi anak-anak sekarang itu mereka punya dunianya sendiri. Betul. Ya, jadi mereka kadang tidak menuruti apa yang kita katakan, tapi dia melihat apa yang dilakukan. Betul. Ya, seperti itu. Itu justru lebih ini Pak Tut. Jadi dengan Pak Tut seperti ini memberikan contoh, mereka melihat, wah ini berarti figur yang patut dicontoh. Ya, kemudian dari anak-anak sendiri Pak Tut, apakah sudah mulai ada jiwa bisnis yang seperti yang dimiliki oleh Pak Tut, jiwa fighting spirit seperti yang tadi dikatakan, kita tidak harus hebat dulu untuk memulai, apakah anak-anak juga sudah termotivasi untuk mulai seperti itu Pak Tut? Iya, kebetulan ya saya lahir dari ibu pedagang dan bapak petani gitu ya. Ini cerita sedikit tentang diri saya. Ketika SD itu harus bangun jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Membawa dagangan ibu ke jalan raya. Itu kurang lebih hampir ya 500 meter. Dan itu belum ada jalan seperti sekarang beraspal. Pada saat hujan jatuh segala macam. Ya ini harus kita lalui gitu ya. Kemudian sambil sekolah dulu SD juga harus melihara ayam, melihara hewan sapi gitu. Ini kehidupan saya gitu. Nah, ketika sekarang dengan teknologi yang begitu cepatnya gitu, handphone segala macam, saya terbesit pemikiran ya. Anak-anak tidak mungkin seperti saya dulu. Betul. Pelihara ayam, apalagi kita di Buddhis ya ada sih. Pantangan bukan sih pantangan yang harusnya jangan diambil itu kan yang dihindari. Saya berpikir ini nggak mungkin juga pelihara sapi orang di kota gitu. Bagaimana cara untuk memulai mereka ini agar mau mulai sedikit demi sedikit jiwa entrepreneurnya itu keluar. Nah, ketika saya juga salah satu distributor kutus-kutus minyak yang mungkin teman-teman sudah tahu. Ketika anak-anak saya yang usia 17-20 tahun suruh jualan kutus-kutus minyak, agak
kurang. Suruh nge-share aja punya saya di Facebook atau di Instagram itu nggak mau. Nah, saya berpikir lagi apa yang mereka harus mulai lakukan gitu. Nah, disitulah saya ketemu ada namanya membuat makanan ringan dimsum namanya. Dimsum itu. Nah, setelah saya buat ini, mereka suruh, dia baru mau gitu. Oh, ternyata memang ada segmen-segmen tertentu anak-anak muda sekarang yang mereka suka, mereka mungkin viral-viral gitu ya. Akhirnya saya mulai perlahan-lahan kasih dia mau dan bisa jalan. Nah ini ada, kemudian anak juga anak saya yang kedua itu saya suruh karena diploma 3, saya suruh lanjut untuk S1 lah. Nggak mau katanya pengusaha aja Pak. Gitu. Nah dia hobi mobil gitu. Ya saya ikuti support saja gitu. Ternyata ya dia sekarang usia 21 belum wisuda sudah membuat CP sendiri. Detrans itu transportnya. Yang kemarin mengantar Banti Tudong ya. Ke Bali. Nah ini ternyata ada hal-hal lain yang menurut kita ya yang sudah kolonial ini gitu usianya yang tidak harus sama dengan kita dulu gitu. Nah kitalah yang harus merubah cara pandang kita, cara pemikiran kita sehingga anak-anak bisa mengikuti. Itu. Ya saya ada beberapa hal yang saya catat Pak Tut. Jadi biarkanlah anak-anak itu berkembang sesuai dengan passionnya. Itu yang pertama. Yang kayak kita, tugas kita orang tua hanya membackup, mendukung. Kemudian juga apabila anak itu melakukan sesuatu yang dia senangi, tentunya itulah yang membuat dia jadi. Seperti itu. Nah, saya tertarik dengan moto dari Pak Tut tadi, sempat kita ngobrol-ngobrol. Ya cukup hidup pas-pasan aja. Ya Pak Tut ya. Jadi hidup pas-pasan. Nah, bagi sahabat Nawaratna Bali yang tidak tahu hidup pas-pasan, kita tanya. Gimana Pak Tut, hidup pas-pasan? Ya, begini ya di pemikiran saya itu ya. Kalau kita tidak berjalan atau kurang berjalan di jalan dhamma ini akan belepotan saya kira ya. Nah kebetulan saya katanya sih dari lahir sudah Buddhis gitu ya. Mengikuti kakek sampai sekarang gitu ya. Kalau kita hanya mengejar materi itu bakal tidak pernah puas gitu. Tidak pernah cukup gitu. Dan harus diimbangi juga dengan spiritnya ini. Nah, karena begitu punya satu ingin dua ingin tiga dan punya kaya dalam artian materi banyak, kalau orang Bali sugih gitu bilangnya. Kalau sudah sugih itu mau ngapain gitu saya bilang. Nah, kalau saya mempunyai prinsip ya kita berkecukupan. Artinya perlu ini ada pas-pasan ya. Pas perlu ini ada, pas perlu itu ada. Pas mau liburan bisa gitu. Nah, itulah hidup pas-pasan artinya ketika kita ada perlu ya kita ada gitu, tapi juga tetap dalam koridor dhamma berkecukupan ya yang sederhana itu gitu. Ada lebih ya syukur gitu. Kemudian kita bisa berdana lebih nantinya untuk kegiatan yang lain ya gitu ya. Tetap ini yang menjadi pondasi kami di keluarga, harus tetap menjadi orang yang sederhana gitu ya. Kemudian cukup hidupnya ya karena anugerah yang luar biasa ya, seperti saya usia 48 ya. Syukur gitu, sehat gitu. Ini yang mahal. Kadang-kadang orang lupa. Saya lupa gitu. Tidak mensyukuri gitu. Karena kita kekurangan materi ini, materi itu menderita gitu. Padahal kilas balik lihat sehat loh. Coba ke rumah sakit Sangla. Itu ribuan orang tergelepar di sana gitu ya. Nah, kita sudah syukur ini, makanya dalam usaha ya kita jujur,
kemudian terbuka sehingga kita akan menjadi pengusaha-pengusaha yang disegani lah. Ya. Itu Patut. Jadi kadang kita saking terlalu ambisinya itu kita mencari sesuatu tanpa memperhatikan kesehatan. Betul. Padahal kesehatan itulah yang paling penting. Nah, pada saat kita sudah mendapatkan semuanya, itu kita habiskan untuk kesehatan itu. Nah, di ujung akhirnya baru kita perlu kesehatan itu. Itu terbalik ya. Kadang berpikirnya orang seperti itu. Seperti itu gitu. Nah, jadi seperti tadi yang sempat Pak Tut sampaikan, Pak Tut juga ada usaha di bidang minyak itu ya, minyak kutus-kutus ya. Jadi mungkin ya bisa dijelaskan kepada rekan-rekan sedama dari Suara Nawaratna Bali, mungkin yang belum tahu. Jadi ini ada satu bukan obat ya, apa namanya? Jamu. Jamu ramuan herbal. Iya, minyak kesehatan gitu. Minyak kesehatan herbal. Jadi mungkin kita informasi aja biar rekan-rekan semua tahu. Silakan Pak. Iya. Baik ya teman-teman ya kebetulan saya salah satu distributor minyak kutus-kutus ya, minyak kesehatan itu. Ada artinya nggak Pak kutus-kutus itu? Kutus-kutus itu dari bahasa apa ya? Itu kan angka 8 kalau bahasa Bali kan kutus ya. Oh 8 itu angka kutus 8 bahasa Balinya. Ya. Artinya kesejahteraan tidak pernah putus, kesehatan pun tidak pernah putus. Gitu. Kesejahteraan dan kesehatan. Iya, tentunya kebahagiaan akan terus. Gitu. Nah ini minyak ini dibalurkan gitu ya bagi teman-teman yang untuk menjaga kesehatan biasanya habis mandi sore itu ya, dibalurkan di sekujur tubuh. Tapi kalau memang orang itu sakit itu mungkin 3 kali dalam sehari. 3 kali. Ya. Hanya dioles saja berarti. Dibalur. Beda oles ya. Kalau oles itu kan sedikit. Kalau dibalur itu agak banyak karena harus biar masuk ke pori-pori. Itu perbedaannya. Dan minyak ini sudah dari saya ikuti 2017 ya. 2017. Iya, padahal minyak ini kan dari 2013. Ya, sudah mulai. Awalnya dari mana itu, Pak? Minyak ini? Awal minyak ini berasal dari Bali. Bali ya. Iya. Okay. Peraciknya Pak Bambang Servasius Pranoto namanya. Itu beliau yang meracik minyak ini. Ini herbal. Minyak herbal dan bagi saya secara spirit luar biasa. Bagaimana saya bilang luar biasa? Karena kalau kita yang suami istri nih ya, kalau yang jomblo biarkanlah jomblo. Yang suami istri artinya kita bisa saling balur gitu ya, sama anak. Bisa kedekatan itu loh. Sore gantian kita ibunya dibalur, ya saya dibalur atau gantian. Artinya ini secara spiritnya ada kedekatan. Betul. Kita kan jarang ini sekarang. Benar. Kesibukan bawa HP segala macam di kamar pun segala macam. Tapi dengan adanya minyak ini kita membaur, artinya naruh HP dulu saling balur. Ini luar biasanya. Benar. Untuk minyak ini yang nanti kan ada minyak juga yang lain ya. Maka monggo kita ada kecocokan masing-masing. Nah, saya kebetulan dari 2017 menggunakan ini. Itu. Ya. Jadi informasi bagi sahabat Suara Nawaratna Bali, Pak Ketut ini untuk di bisnis minyak herbal ini lumayan, jadi ya lumayan lancar dan ini. Nah, selanjutnya Pak Tut, saya lihat di bajunya Pak Tut ada Ciputra. Nah, ini ada nama Ciputra juga ya, sahabat ya. Jadi Pak Tut ini memang tidak kurang peluang. Tidak kurang peluang. Komunitas begitu ada peluang lewat, nggak mungkin lewat begitu aja. Pasti dimampir dulu ke Pak Tut. Nah, ini apa ini Pak Tut? Ya, kebetulan kalau ini Ciputra Entrepreneurs Club ya, kumpulan teman-teman entrepreneur, artinya orang-orang yang punya usaha maupun yang mau memiliki usaha dan mau yang berusaha. Kan gitu ya. Kenapa ini ada waktu COVID, grup Ciputra itu yang mungkin kita ketahui properti. Padahal dia punya universitas, Universitas Ciputra, punya rumah sakit, punya properti di luar Indonesia, di ASEAN itu ada. Di Asia itu banyak gitu ya. Tapi ketika COVID ini, kemarin COVID itu
bagaimana UMKM bisa menjadi satu komunitas yang mereka naungi. Itu sebenarnya. Makanya dari sini juga saya mempunyai komunitas teman-teman ya. Kalau di Bali kita lebih dari 200 orang di seluruh Indonesia, 7.000-an. 7.000. Sehingga ketika kita punya usaha itu promosi gratis dapatnya. Ya, itu. Nah, kebetulan sekali lagi kalau dalam berusaha saya kalau dianggap senjata, saya berusaha memiliki sebanyak mungkin senjata. Kenapa gitu ya? Ya seperti sekarang misalnya kalau sakit orang, ya kita keluarkan kutus-kutus saja. Kalau perlu makan ada JFC, ada dimsum. Kalau perlu liburan, ayo kita ke Pondogiri Mas, kan kita siapin aja. Makanya saya setiap ngobrol dengan siapapun bakal kita berusaha nyambung terus, karena kan kebutuhan orang beda-beda. Kita tetap siapkan saja mana yang akan menjadi prioritas mereka, kita akan tawarkan. Itu luar biasa. Sehingga bisalah jalan semua. Luar biasa ya. Jadi yang bagi sahabat Suara Nawaratna, jadi kita lihat Pak Ketut ini orangnya fightingnya luar biasa. Kemudian insting melihat peluang itu luar biasa juga. Ya, jadi tidak ada salahnya kita mencoba ya Pak Ketut. Itu. Dengan kita mencoba, pasti nanti kita bisa tahu apakah ini memang jalan yang harus kita jalani ataukah kita akan modifikasi lagi. Seperti itu ya Pak Ketut. Betul. Jadi luar biasa ya. Kalau hitung-hitung berapa organisasi ini yang Pak Tut ikut ini selain Ciputra, terus Kutus, apalagi nih Pak Tut? Ya tetap ya, saya kalau dari sisi usaha kita ada Kutus-Kutus, kemudian ada JFC, kemudian ada Pondok ini, ada Dimsum, ya kurang lebih ada 6 usaha, yang kita lakukan untuk menunjang kehidupan kita dan juga untuk yang lain juga, karena dengan adanya usaha itu kan kita bisa mempekerjakan teman-teman kita, sehingga membuat juga peluang untuk bekerja. Ini kan juga bisa meringankan pemerintah juga kan gitu. Setuju Pak. Jadi kalau misalkan saya bisa umpamakan seperti ini ya. Jadi kita makan janganlah di satu piring. Betul. Kita harus mempersiapkan piring-piring yang lain, di mana nanti kalau piring-piring yang lain ini bisa kita sharing, kita bagi dengan yang lain. Benar. Luar biasa Pak Tut ya. Jadi ininya filosofinya bagus sekali. Kemudian ini Pak Tut, satu lagi saya ingin mungkin teman-teman sahabat Nawaratna ingin tahu juga sih ya. Selama perjalanan sekarang ini Pak Tut sudah masuk semester kuliahnya ya? Ya, kuliahnya Pak Tut. Di Nawaratna masuk semester 3 ya? Iya, sekarang udah masuk semester 3 ya. Nah, selama 1 tahun kuliah ini 2 semester di Nawaratna, melalui Nawaratna di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Bagaimana kesan pesan dari Pak Tut agar teman-teman dari sahabat Nawaratna juga bisa tahu sih bagaimana kita kuliah di STAB Nalanda ini. Ya. Nah, untuk kuliah ini sangat-sangat bagus ya teman-teman ya. Kenapa? Sekali lagi di awal saya bilang karena kita bisa kuliah dari mana, dari mana saja, gitu ya. Dari mana saja dan tidak harus kemana-mana. Nah, tidak harus kemana-mana. Dan sudah setahun sudah semester 2 kita lewatin, kemudian kita masuk ke semester 3. Nah, para pengajarnya orang-orang luar biasa, para doktor. Saya sih nggak nyangka itu, kalau dulu kan diajar sampai kan dosen S2 kan. Ini para doktor, profesor, bahkan Pak Ketua langsung juga mengajar, Pak Mul ya. Ini para dosennya sangat luar biasa dan memang berkompeten di masing-masingnya dan sangat ilmunya menambah sangat ilmu kita gitu ya. Ya karena beliau bukan pada teori saja tapi praktisi juga, itu yang kelebihannya para dosen kita ini. Kalau dari ininya gimana Pak Tut? Dari sistem pembelajarannya itu bagaimana? Seperti yang saya katakan tadi, karena ini kuliahnya sore setelah jam 6 dan dilakukan di hari Sabtu dan hari Jumat itu ya. Weekend ya tentunya sangat
kooperatif sekali dan bisa dilakukan ya. Karena itu pun jamnya jam sore ya. Tidak, kalau kita kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kan masih bisa rutinitas kita. Hari Minggu masih tetap liburan gitu. Nah, makanya Nawaratna Bali ini akan menjadi besar saya kira ya, dengan support juga teman-teman mahasiswa sekarang. Masa nih baru lahir sudah 50 lebih, 60 ya. Jatuh satu angkatannya Pak Tut sekitar 50-an lebih ya. 60 ya. Iya. Mudah-mudahan ke depan. Bagaimana dengan komunikasi dengan teman-teman satu angkatan Pak Tut? Itu yang daftar melalui Nawaratna loh ya. Iya. Ya, kita kebetulan ya dengan adanya teknologi ini ya, komunikasinya sangat-sangat cepat gitu ya. Kita ada WA group ya, kita ada tugas, kita kerjaan di grup, di kelompok itu, dan kita saling dukung, saling support gitu. Satu lagi Pak Tut. Ya. Dari segi biaya gimana Pak Tut? Wih, kuliah di STAB Nalanda melalui Nawaratna. Nah, ini dari segi biaya kira-kira gimana nih biar informasi teman-teman tahu juga. Sangat murah ya. Sangat murah. Iya, sangat murah sekali. Mungkin lebih mahal uang sekolah anaknya kali. Benar. SMP, SMA ya. Yang SD. SD juga. Iya. Anak saya SD itu bayar uang sekolah setiap bulan 280. 280. 300 sampai 300 ya. Kita berapa? Kita 250. Ya. Sangat murah. Jenjangnya justru jenjang S1. S1 gitu. Makanya teman-teman kalau yang mau gitu dan mampu gitu, mau dalam artian mau mengalahkan ego kita gitu. Mampu untuk bisa keluar menjadi seorang pemenang untuk diri kita, untuk belajar terus gitu. Ini kalahkan ego ini, kita belajar bersama, dan juga sekali lagi pendidikan itu tidak akan pernah mati, tidak akan berlanjut. Saya bercita-cita juga bisa lanjut ke S2, bisa menjadi dosen mengajar. Kenapa? Kenapa? Ketika kita usia tua maaf nih, kita kalau diizinkan sampai umur 70, 80, fisik akan pasti menurun. Betul. Yang hidup hanya bibir ini. Inilah fungsinya, nanti kita bisa berdana dari mengajar. Kan tidak akan kurang juga cara kita berdana gitu. Di ajaran kita ya, berdana kita bisa lewat materi, bisa lewat tenaga, bisa lewat mengajar, bisa, dan yang tidak punya pun lewat doa juga bisa berdana kan. Ini yang menjadi ini saya. Saya yang hal menarik tadi, mau dulu ya Pak Tut ya. Gitu. Mau dulu, setelah mau dan mampu. Artinya mau dan mampu, keluarlah dari zona nyaman Anda untuk meningkatkan diri. Seperti itu. Nah, oke, sebagai closing dari podcast ini, ada hal-hal yang saya minta sama Pak Tut untuk disampaikan, kiat-kiat sukses dalam usaha sebagai pengusaha ini menurut pandangan Buddhis bagaimana Pak Tut? Jadi apa sih yang Pak Tut bisa sharing, bagikan kepada rekan-rekan teman-teman Suara Nawaratna untuk menjadi sukses, tapi sesuai sejalan dengan pandangan Buddhis. Seperti itu Pak Tut. Ya, kalau dari saya pandangan saya tentang sukses itu ya, kadang-kadang sukses itu relatif ya. Ada orang yang berkeluarga, punya anak, sukses. Ada yang berkarir, ada posisi tertentu, jabatan tertentu, sukses gitu ya. Nah, kalau saya di dunia usaha ini, sekarang dari kiat sukses sampai Pak Tut ada di posisi ini. Karena saya lagi agak serahkan, belum sukses merasa diri. Belum sampai di titik ini, Pak. Sampai di titik ini. Ya, kalau sampai di titik ini setiap pengusaha itu yang diajarkan oleh Pak Ciputra itu ada 3 hal ya. Yang pertama, integritas. Bagaimana integritas kita dijaga. Sebagai pengusaha, janji misalnya contoh besok atau 2 hari ya kita tepati. Misalnya kita meminjam sesuatu gitu. Saya janji untuk 2 hari lagi. Nah, seandainya pun 2 hari belum bisa kembaliin, kita ada omongan. Sehingga ini akan menjadi kepercayaan di dalam suatu usaha.
gitu. Ini yang akan menjadi kepercayaan kita, orang lain, orang ini memang ya bisa dipercaya, integritas. Ya. Ya. Kemudian bagaimana kita menjadi entrepreneur gitu. Ya. Artinya inovasi setiap zaman, setiap waktu itu harus gitu. Ya. Seperti tadi saya bilang, ketika saya SD saya pelihara ayam, sapi. Kan nggak mungkin anak sekarang pelihara sapi. Kalau di kota kan bisa digonggong sama tetangga pelihara ayam. Nah, ini kita harus membuat suatu inovasi. Nah, ini yang kadang-kadang terlewatkan bagi teman-teman gitu ya. Inovasi ini, makanya bagaimana inovasi ini bisa jalan dari belajar, dari mendengar. Itu makanya saya terus belajar di Nawaratna. Pingin lagi gitu. Paling tidak secara komunitas saya nambah lagi 50. Belum dosen-dosen kan gitu. Betul. Secara usaha ini ketika kita punya tempat ini misalnya ataupun transport pasti akan dilirik oleh teman-teman. Dan secara promosi juga tetap kita lakukan ya. Seperti sekarang dalam berusaha ada sosial media Facebook, Instagram, kita nothing tulus saja, posting saja, entah itu dibaca, entah dilihat gitu, biar sampai bosan akhirnya bertanya dia, di mana ini, apa ini kan gitu. Makanya nanti yang ini juga saya izin ya Pak Gatot ya, saya upload di channel YouTube-nya Nawaratna ini. Silakan. Jadi salah satu kita juga membantu Pak. Betul ya, siap ya. Nah, selanjutnya kalau dari Buddhis kan juga seperti itu Pak Tut ya. Jadi integritas kemudian apa namanya tadi, setelah integritas inovasi itu kan perlu juga. Nah, kalau kita di Buddhis kan lakukan apa yang kita ucapkan apa yang kita lakukan. Seperti itu Pak. Jadi bagaimana trust itu sangat penting di dunia usaha. Benar. Bukan cuma dunia usaha ya Pak Tut ya. Semua. Tapi kalau di bisnis memang kepercayaan yang terpenting. Betul. Kalau kita tidak dipercaya itu sudah mati lah. Betul. Nah, jadi teman-teman Nawaratna, Suara Nawaratna Bali, demikian yang podcast kali ini bersama Pak Ketut Satya Kumara. Jadi teman-teman yang nanti akan berlibur ke Bali sudah lengkap, dari turun dari bandara sudah ada transportnya, penginapannya sudah ada, makannya pun sudah ada. Jadi nanti one stop service sampai diantar lagi balik ke airport pulangnya. Ya, seperti itu. Jadi di Bali memang kondisi suasananya seperti ini ya, kita mulai kembali lagi bergeliat ya bisnisnya Pak Tut ya setelah Covid ini, di mana pengusaha-pengusaha mulai berinovasi juga, dan kita khususnya dari umat Buddha kita juga saling berkomunikasi ya, mengembangkan bisnis sesuai dengan ajaran Buddha. Dan juga jangan lupa satu lagi yang tadi Pak Tut sampaikan, bahwa pendidikan itu juga penting ya. Tidak ada tua untuk belajar, tidak ada kata tua untuk belajar. Jadi belajar itu seumur hidup. Iya, seumur hidup. Ya, karena kalau saya umpamakan seperti ini Pak Tut, jadi kayak saya kemana-mana itu bawa gelas kosong Pak Tut. Jadi silahkan mau diisi siapapun, saya akan tampung dulu. Ya. Benar. Jadi saya tampung, jangan merasa bahwa diri kita ini sudah penuh. Betul. Kalau diri kita sudah penuh, kita akan tertutup kepada yang lain. Betul. Atau satu lagi Pak Tut, kita seperti spons. Spons ya. Spons kita menyerap semuanya. Nah, itu justru itu akan lebih banyak. Nah, kalau saya lihat Pak Tut ini seperti spons. Di komunitas ini diserap, komunitas ini diserap. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan sedama dari Suara Nawaratna Bali. Kesempatan yang luar biasa ini, Pak Ketut Satya Kumara sudah banyak sharing kepada kita juga, kepada teman-teman. Beginilah seharusnya bagaimana seorang pengusaha Buddhis yang mau meningkatkan potensi dan taraf hidupnya. Ya, baik, kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan konten yang berbeda di podcast Suara Nawaratna Bali. Sekian, kita pamit dulu Pak Tut ya. Satyotu Namo Buddhaya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Jos.